Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanibil wajha. Akhrajahul Bukhari fi kitabi al-adabil mufrad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Iman, Masjid Al-Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama kita muliakan Ayahanda Bapak Kiai Muhammad Qasim, dan juga yang sama kita muliakan segenap Ketua Masjid Al-Iman, wabil khusus Ayahanda Bapak Dr. Andes Haji Hamdan Amrah beserta staf-stafnya, para sesepuh, para orang tua kami, dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat
hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Iman ini dalam rangka menunaikan solat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Semoga semua amalan yang telah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan kita kerjakan, semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua segenap jamaah Masjid Al-Iman yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua beserta zuriyah keturunan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaatul kubronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama sebelum kita memulai kajian kitab Al-Adabul Mufrad sebagai tabarrukan bil Qur'anil Karim, maka kita awali terlebih dahulu ta'lim kita dengan pembacaan surah Al-Fatihah, di mana kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Dan tentunya tidak lupa kita membaca surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, nenek kakek kita, semua keluarga kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang telah meninggal dunia semoga diluaslapangkan dalam kuburnya, segala amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diluaslapangkan dalam kuburnya nanti pada hari bangkitnya dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Untuk keluarga kita yang masih hidup, semoga semua senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa, diberikan kesehatan zahir dan batin, dimurahkan rezekinya dan akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Tentunya tidak lupa kita membaca surah Al-Fatihah juga kepada segenap para donatur kita Masjid Al-Iman ini, baik yang telah menyumbangkan tenaga, materi, fikirannya. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita mendoakan jamaah kita yang kondisinya kurang sehat. Mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga bisa berkumpul bersama kita di Masjid Al-Iman ini. Dan tidak lupa kita mendoakan kepada putra dan putri kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat. Semoga mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang solihin, anak yang solihat. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wal qabul, wa ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, masuk kita di bab baru yaitu Ar-Rajulu Ra'in fi Ahli. Ar-Rajulu artinya laki-laki, ya. Rajulu ini laki, jamaknya rijal, ya. Rajulun satu orang laki, rajulani dua orang laki, rijal laki-laki gitu. Ya, banyak laki-laki. Ya. Kalau laki itu gubuk,
gabungan dari dua huruf, huruf lam dan kaf. Ya. Lam itu artinya untuk. Ki itu perempuan. Kalau ki kan perempuan, kalau ka laki kan. Alaiki untukmu wanita, atasmu. Alaika atasmu laki. Alaikuma dua. Alaikunna, alaikum banyak. Makanya mengucapkannya assalamu alaikum. Ya, keselamatan buat kalian. Ya. Kalau kita mengucapkan terima kasih juga misalnya jazakallah. Kalau perempuan mengucapkan terima kasih kepada laki, jazakallah. Kalau perempuan ngasih kita sesuatu misalnya, kita mengucapkan jazakillah. Ya. Nah, hurufnya dua, ya, lam dengan kaf, laki, laki gitu kan. Ya. Jadi kalau dilihat dari bahasa Arabnya gitu, lam itu untuk, kaf itu perempuan. Berarti laki-laki artinya untukmu wanita gitu. Nah itu maknanya, jadi bahasa Arabnya para jamaah. Ar-rajulu, seorang laki-laki itu adalah ra'in fi ahlihi, merupakan pemimpin fi ahlihi pada keluarganya. Ya, ini bagaimana seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi ahli keluarganya. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu sudah kita tuntas membicarakan tentang bagaimana ya'ulu yatiman, keutamaan memelihara, menjaga anak yatim. Ya. Keutamaannya dalam arti ya mereka memberikan bantuan kepada anak yatim, yaitu dengan terutama kebutuhan primernya, ya, tempat tinggal, makan, pakaian dan lain sebagainya. Maka siapa yang melakukan hal ini, Rasulullah SAW memberikan suatu jaminan bagi mereka, pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, pahalanya seperti orang yang puasa di siang hari. Dan yang ketiga, pahalanya seperti orang yang qiyamul lail. Ini keutamaan memenuhi kebutuhan anak yatim dan orang-orang miskin serta wanita yang ditinggal oleh suaminya. Dan itu sudah kita sampaikan para jamaah. Maka bab baru adalah ar-rajulu ra'in. Laki itu pemimpin fi ahlihi pada keluarganya. Apa teks hadisnya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari ini? Ani Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ya, berarti Ibnu Umar artinya putra Umar bin Khattab. Ya, sama namanya Abdullah Ibnu Umar. Umar bin Khattab punya anak laki namanya Abdullah Ibnu Umar. Nah, salah satu kemuliaan Abdullah Ibnu Umar para jamaah, beliau belum mau makan, beliau belum mau minum kalau enggak ditemani oleh anak yatim. Nih, jadi para sahabat-sahabat itu para jamaah, terlebih para ahli supah itu yang tinggal di masjid, ya, yang di sekeliling para nabi itu, para sahabat itu orang-orang mulia semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Anas bin Malik, ya, Abdullah ibnu Umar, sahabat-sahabat yang lain itu orang-orang mulia semua yang ada di sekeliling Rasulullah SAW. Orang terkait dengan Nabi, dia akan menjadi bahagia. Ya. Orang yang selalu mengaitkan dirinya dengan Rasulullah SAW, maka orang itu akan menjadi mulia para jamaah. Ini salah satu kemuliaan. Ya. Nah, bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal itu mulia? Karena pada bulan itu Nabi dilahirkan. Kenapa Madinatul Munawwarah menjadi mulia? Dulu namanya Yasrib, nggak ada yang kenal kota Madinah itu.
Nah, karena hijrah Rasul di situ, tinggal Rasul di situ, sampai wafat Rasul di situ, Yasrib itu berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah artinya kota Al-Munawwarah yang bercahaya, bersinar. Kota yang terang benderang, kota yang bercahaya. Apa sebabnya? Karena Nabi ada di situ. Ya, orang yang selalu mengaitkan dirinya dengan Nabi mulia. Nah, kalau kita mau jadi orang mulia para jamaah, maka selalu mengkaitkan diri dengan Rasulullah. Ya. Artinya apa? Jangan lupa, pertama caranya banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Ya. Disebutkan kan di dalam Al-Quran betapa Rasulullah SAW begitu mencintai, menyayangi kita selaku umatnya. Bagaimana cinta dan sayang Rasulullah? Allah sebutkan, nanti para jamaah bisa melihat surat yang ke-9. Namanya surat At-Taubah. 2 ayat terakhir di surat At-Taubah ini, yaitu 127 sampai 128, yang terakhir 2 ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang diri Rasulullah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anantum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini 2 ayat ini para jamaah disebut oleh para ulama salafus sholihin, para ulama mufassirin, ayat sebagai pagar bagi kita, penjaga untuk jaga diri, jaga keluarga. Kita berangkat bepergian para jamaah baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anantum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tapi fa in tawallawnya ayat yang terakhirnya dibacanya 7 kali. Itu para ulama kita dulu dalam mengusir penjajah itu dibaca tuh. Ya. Mengusir namanya penjajah Belanda, PKI, dia baca laqad ja'akum. Allah hujahkan keberanian dan Allah hujahkan rasa takut kepada orang-orang yang ingin melawan. Nah, ini salah satu hikmahnya. Surat At-Taubah di akhir, ayat 2 ayat terakhir. Ya. Jadi ini yang para jamaah perlu kita baca saat ini ya. Kau tahu kita dalam kondisi perjalanan, ada orang yang ingin berbuat jahat, berbuat tidak baik, kita baca dalam perjalanan, laqad ja'akum rasul min anfusikum. Dan selanjutnya sekaligus ini menceritakan tentang diri Rasulullah. Allah berfirman ya, laqad ja'akum, ja'a itu artinya datang. Ya. Laqad ja'akum, telah datang, lakum untuk kalian wahai hamba-hambaku, untuk kita sebagai umatnya. Siapa yang Allah datangkan untuk kita? Rasulun, rasul, utusan. Rasul itu artinya utusan. Maksudnya Rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih Rasul Nabi Muhammad itu? Min anfusikum, dari jenis kita. Jadi Nabi Muhammad itu bukan dari jenis malaikat. Nah, kalau kita disuruh nyontoh malaikat nggak mampu, nggak bisa kita. Kenapa? Karena malaikat punya iman, akal, tapi nggak punya nafsu. Nggak ada malaikat yang kepingin punya rumah 5, kepingin punya kendaraan 6 misalnya. Karena nggak ada nafsunya. Kepingin punya istri cantik, kepingin semua, nggak ada. Dan itu nggak bisa kita tiru kalau begitu. Ya. Makanya Nabi Muhammad bukan dari jenis malaikat. Lalu min anfusikum, maksudnya juga Nabi Muhammad bukan dari jenis jin. Kalau kita disuruh mencontoh jin, nggak mampu, nggak bisa kita, karena berbeda. Alamnya goib di jin itu. Ya. Nah, Nabi Muhammad itu min anfusikum, sama kita. Pernah mengalami masa kecil,
remaja, muda, berkeluarga, punya anak, punya istri, punya cucu, ya. Cuma ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan sebelum lahir bapak ayahandanya wafat, persis sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 2 bulan sebelum lahir bapaknya wafat. Makanya kisah Imam Syafi'i ini menarik luar biasa. Yang beliau dilahirkan di Gaza. Itu lahir, tanah kelahiran Nabi Imam Syafi'i itu di Gaza sekarang ini. Ya. Dan makom beliau wafat di Mesir. 4 tahun malah namanya Imam Syafi'i berada di kandungan ibunya. 4 tahun. Oh, kalau zaman sekarang kan gelisah orang ya. Sesar aja udah dikit-dikit gitu ya. Orang dulu tenang ya. Karena kelahiran itu masuk apa namanya, salah satu takdir Allah. 4 tahun. Itu orang dulu tuh pada masa dahulu tuh kalau udah 4 tahun di dalam perut ibunya 2 kemungkinan. Enggak menjadi orang soleh, menjadi orang toleh. Enggak jadi orang baik, menjadi orang jahat. Contohnya dalam sejarah 2. Imam Syafi'i 4 tahun lahir, benar-benar umur 7 tahun Imam Syafi'i hafal hadis, hafal Al-Quran. Umur 8 tahun kitab Muwatta, kumpulan hadis. Jadi belum ada kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu. Satu-satunya kitab hadis itu namanya Al-Muwatta, karya Imam Malik. Makanya mazhab 4 ini lebih dulu daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hanya jangan ngelompat gitu para jamaah ya, ditinggal apa namanya mazhab ini jangan. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ya. Imam Maliki di Madinatul Munawwarah, saking cintanya Imam Maliki kepada Rasulullah, nggak mau meninggalkan kota Madinah. Dia baru meninggalkan kota Madinah kalau mau haji dan umroh, itu aja Imam Maliki. Dan dia punya karya, dia satu-satunya buku hadis, kitab hadis Al-Muwatta, karya daripada Imam Maliki. Dulu 2 rujukannya, Al-Quran, kitab Muwatta, Al-Quran, kitab Muwatta, Al-Quran, kitab Muwatta, kumpulan hadis. Nah, Imam Syafi'i 8 tahun kitab Al-Muwatta itu hafal. Jadi luar biasa Imam Syafi'i ya. Dan beliau seperti yang kita sampaikan para jamaah ya, dalam waktu yang begitu singkat ya, 7 tahun hafal Al-Quran, 8 tahun hafal kitab Al-Muwatta ya, 4 tahun dalam rahim ibunya, 2 kemungkinan bisa menjadi orang soleh, bisa menjadi orang yang toleh. Dan Imam Syafi'i 4 tahun jadi orang soleh. Ada orang yang 4 tahun juga tapi menjadi orang toleh, yaitu Abu Jahal itu 4 tahun juga dia. Makanya lahir benar-benar durjana, dan jelas sejarah mencatat itu ya. Nah, inilah para jamaah ya, orang-orang yang di sekeliling para nabi itu adalah sahabat-sahabat yang mulia. Termasuk di sini Abdullah ibnu Umar ya. Nah, di sini Rasulullah sebutkan Ani bin Umar ya. Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar qala ya. Berkata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Rasulullah itu dalam surah At-Taubah Allah sebutkan pribadinya, pertama min anfusikum, dari jenis kita. Lalu yang kedua Rasulullah itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang kedua azizun alaihi ma anintum. Ini Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Azizun alaihi ma anintum, maksudnya Nabi itu ya sedih kalau umatnya sedih. Itu arti bebasnya. Kalau dilihat dalam terjemahan Al-Quran, Nabi merasa berat terhadap umatnya. Maksudnya Nabi sedih kalau umatnya sedih. Nabi bahagia kalau kita umatnya bahagia. Jadi sebegitu dalam cintanya Rasulullah kepada kita, para jamaah. Jadi kalau melihat umatnya sedih, Nabi sedih. Persis kayak kita para jamaah kalau dengar dapat informasi, telepon putra putri kita dalam keadaan baik-baik, bahagia kita.
Tapi ketika mendengar putra putrinya dalam keadaan nggak baik-baik, sedih hati kita. Nah, Rasul itu kalau mendengar umatnya bahagia, senang Nabi. Tapi kalau melihat umatnya sedih, Nabi sedih. Itu namanya azizun alaihi ma antum, dan ini dia pemimpin kita, yaitu Rasulullah. Cintanya kepada kita selaku umatnya. Ya. Lalu singkat yang ketiga, siapa Rasulullah itu? Harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah itu kepada orang mukmin haris, artinya nggak mau pisah. Nabi itu nggak mau pisah dengan kita para jamaah. Ya. Selalu dia memikirkan umatnya, bagaimana umatku atau Rasul. Selalu ingin bersama. Nah, ini orang yang cinta itu begitu. Ya. Kalau kita mencintai orang lain kan para jamaah, ketika kita sehat dia cinta sama kita. Ketika kita punya uang dia cinta. Kalau uang kita udah habis, kita sakit, ditinggal kita. Nah itu Nabi itu harisun alaikum bil mu'min, kepada orang mukmin selalu ingin bersama kita. Makanya Nabi gitu, surga sudah masuk, semua orang masuk surga, semua orang masuk neraka, Nabi masih termenung. Dipanggil, kenapa kamu bersedih wahai Muhammad? Saya belum berhenti bersedih ya Rabb kalau belum memastikan umatku semua berada di dalam surga. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Makanya kalau dibalas nih, dibalas cintanya Rasulullah kepada kita itu, kita balas dengan semua harta yang Allah kasih kita. Semua materi, tenaga, pikiran kita sumbangkan untuk membalas cintanya Rasul, nggak bisa. Hanya dua caranya para jamaah. Banyak selawat. Terserah kita mau selawat kayak gimana. Nah, mulai dari ayat surat At-Taubah ini stop, kita berhentilah. Ada orang yang baca selawat dengan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sudah bukan saatnya lagi. Biarkan mereka sedang mengungkapkan rasa cintanya. Kan dua orang yang tidak bisa dinasihati, sulit bukan nggak bisa. Ada dua macam manusia yang sulit dinasihati para jamaah. Pertama, manusia yang sombong. Kalau orang sombong itu susah dinasihatin. Makanya kalau ada di santri kita tuh, para santri, tinggalkan rasa sombongmu. Ya, ketika disampaikan materi oleh gurunya di pondok pesantren, itu hadisnya, itu ayatnya pernah kita dengar. Nah, perasaan sombong gitu. Kalau ada perasaan macam itu membuat ilmu mental, nggak mau masuk. Jadi orang sombong pertama susah dinasihati. Jangankan kita malaikat suruh nasihatin juga susah. Lalu yang kedua, orang yang susah dinasihatin itu orang yang lagi kasmaran, orang yang lagi jatuh cinta. Ya, kalau orang lagi jatuh cinta sulit dinasihati. Punya anak nih para ibu dan bapak, nak jangan ketemu sama dia. Ada aja caranya bohongin kita. Yang penting kita bisa ketemu dengan orang yang dia cintai. Nah, makanya ketika orang benar-benar cinta kepada Rasulullah, wajar kalau dia berselawat. Mengungkapkan orang cinta itu kalimatnya indah-indah. Coba dia mencintai seorang wanita, wajahmu bagaikan bulan purnama. Itu kan ungkapan cinta. Masa wajah bagaikan bulan purnama gitu kan? Ya, ya dicubit dia itu sakit, dikata enak dia. Coba sakit kita enggak enak, katanya berarti sakit. Orang cinta itu pokoknya rasa sakit hilang, rasa sedih nggak dirasa. Ya, itu orang yang cinta. Kalau orang cinta kepada Rasulullah, wajar kalau dia berselawat, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyidi, macam-macam. Biarkan dia benar-benar mencintai Rasulullah. Wahai kekasihku ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai pembelaku. Ya, orang cinta. Dan wajar, kenapa? Karena cinta kita terbalas. Mana balasannya? Ya tadi surat At-Taubah itu balasan cinta kita. Makanya Nabi menjawab dalam hadis sahihnya, la yu'minu ahadukum, belum sempurna imanmu, kata Rasulullah, kalau cintamu kepadaku masih kamu mencintai walid, orang tuamu. Cintamu lebih besar kepada anakmu.
dan cintamu lebih besar kepada selain itu, maka belum sempurna imanmu. Berarti wajib hukumnya mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa wajib hukumnya mencintai Rasulullah? Nabi nyuruh kita, enggak sempurna imanmu. Lalu yang kedua, enggak ada alasan untuk tidak mencintai Rasul, karena dalam surat At-Taubah yang terakhir ini, Nabi itu sendiri enggak mau melihat kita sedih. Nabi selalu ingin membersamai kita. Masa ya enggak mau mencintai semacam itu? Banyak berselawat. Berhentilah sekali lagi. Ada sahabat kita, jamaah kita, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berhenti membicarakan itu. Biarkan dia mengungkapkan cintanya. Ya, ya Sayyidi, ya Habibi, ya Rasulullah. Ya, bentuk cintanya. Jadi banyak yang perlu kita tanya. Jangan-jangan kita, kamu nggak usah pakai selawat Sayyidi, jangan-jangan kita nggak pernah baca selawat. Ya, biasanya kritik doang gitu. Ya, berlomba-lomba baca selawat. Lalu yang kedua, caranya mencintai Rasulullah, para jamaah, kaitkan aktivitas kita dengan Nabi. Kenapa kamu ke masjid? Ini perintah Nabi. Itu aja jawabannya. Hari Jumat, kenapa kamu pakai sarung putih, pakai baju warna putih, pakai peci warna putih hari Jumat? Kenapa? Saya ini menyenangkan Rasulullah, perintah Nabi. Nabi itu kalau hari Jumat itu pergi Jumatan semua putih. Kamu kan belum haji, nggak masalah, nggak ada hubungannya peci hitam, peci putih, haji atau belum. Ya, yang penting ada pulus, beli aja peci putih kan, pakai gitu. Khususnya hari Jumat itu pakaiannya. Nah kita para jamaah, bahkan para orang tua kita dulu hari Kamis itu, ya, untuk menyambut datangnya hari Jumat itu, hari Kamis itu baju yang mana dipakai untuk sholat Jumat sudah dicuci dulu. Saya ngelihat abah, ya, orang tua dulu, hari Jumat peci mana yang perlu saya pakai besok untuk Jumatan. Nyambut hari Jumat itu dari hari Kamis dia. Ya, rambutnya yang belum dicukur, dia cukur dulu. Ya, kalau zaman sekarang kan kadang-kadang nggak ada senang-senangnya hari Jumat datang, biasa-biasa dianggap. Nah, pakai pakaian, ya kenapa? Hanya karena cinta Nabi. Bahkan kalau engkau memberi, kita beri seseorang, kenapa kamu kasih dia? Pandang, karena dia adalah umat Nabi, selesai. Ada orang yang selalu mengkaitkannya dengan Nabi, saking cintanya kepada Nabi. Dia sodakoh kepada si fulan. Kenapa kamu sodakoh kepada si fulan? Karena si fulan itu umat Nabi. Kenapa kamu sodakoh kepada si fulan juga? Karena si fulan ini juga umat Nabi. Selalu disebut Nabi, selalu ada dalam aktivitasnya. Itu orang cintanya kepada Rasulullah. Kenapa kamu hadir dalam menuntut ilmu? Karena ini perintah Nabi, selesai. Kalau semuanya perintah-perintah Nabi, tenang kita. Jadi ucapan orang, komentar orang gak ada pengaruhnya. Ya, ada komentar si A, komentar si B nggak akan ngaruh. Kenapa kamu silaturahim ke rumah si A? Padahal kamu sampai di rumah si A, pintunya ditutup, kamu dihina, kamu dicaci maki. Nggak berguna, nggak berpengaruh pintu mau dibuka ataupun mau ditutup. Saya dihina ataupun dicaci maki nggak pengaruh. Kenapa? Karena saya hanya jalankan perintah Nabi. Kalau sudah gitu, pikirannya tenang. Ada seorang pejabat, kita dengar cerita, kenapa kamu tembak dia? Perintah atasan, katanya. Simpel jawabannya kan. Nah, dengar kisah itu para jamaah. Temannya sendiri ditembak. Teman akrabnya, kenapa kamu tembak temanmu? Karena perintah atasannya. Kalau saya nggak tembak dia, saya dipecat, katanya. Coba taatnya kepada atasannya. Kenapa kita nggak lebih dari itu gitu? Kenapa kamu ke masjid? Perintah Nabi, selesai udah, nggak usah banyak dalilnya, mana dalil, kelamaan musim dalil sekarang ya. Nah itu para jamaah, jadi konsekuensi semacam itu semua kaitkan dengan Rasulullah, insya Allah tenang ya. Nah Rasulullah itu harisun alaikum bil mu'minin. Lalu yang keempat, Rasulullah itu
rauf, santun, nggak pernah berkata kasar kepada umatnya. Bahkan ada seorang sahabat Anas bin Malik namanya, sahabat Rasulullah yang pernah menjadi khadim pelayannya Rasulullah. Asyara sinin, 10 tahun dia menjadi pembantu di rumahnya Rasulullah. Anas bin Malik nggak pernah mendengar Rasulullah mengucapkan kata-kata yang kasar. Rauf. Lalu yang terakhir, Rasulullah itu sifatnya rahim, sangat sayang kepada kita umatnya. Nah karena itulah Allah menyebutkan, kalau engkau sudah ya Muhammad mencintai umatmu sedemikian besarnya, fa in tawallau, kalau mereka berpaling nggak mau membalas cintamu, maka firman Allah apa? Faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah ini zikirnya Nabi membalas orang-orang yang zolim kepada kita dalam surat At-Taubah itu, ayat 2 ayat terakhir itu. Kalau ada orang yang zolim pada kita para jamaah, ada orang yang nggak suka, nggak usah dibalas, tapi zikirkan kata Allah, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu bunyi surat At-Taubah ayat yang terakhir, dan itu diamalkan Rasulullah menghadapi orang-orang yang tidak suka pada Rasulullah. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan semacam itu, betapa besar cintanya Rasulullah kepada kita. Ya, banyak-banyak kita berselawat, dan apa yang kita kerjakan terkaitkanlah dia dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu nengok si B? Karena ini perintah Nabi, itu saja jawabannya para ibu dan bapak. Kenapa kamu ikut dalam suatu majelis? Karena ini perintah Nabi. Kenapa kamu puasa? Karena ini perintah Nabi. Pokoknya itu adalah perintah Nabi. Jadi selalu teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya ketika kita selalu membayangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, semua kalian adalah ra'in, pemimpin. Semua kita ini pemimpin. Ya, hadisnya nih kayaknya masyhur ini ya, kalau kita ngelewat di sini. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Jadi semuanya ini pemimpin, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kira ya mereka yang banyak melanggar, apalagi yang kita lihat dia ngambil Al-Quran disumpah. Ya Allah, orang jadi pemimpin nggak pakai disumpah aja sudah jelas dimintai pertanggungjawaban. Apalagi jadi pemimpin sebelum dilantik disumpah pakai Al-Quran. Ngeri sebenarnya tuh para jamaah. Ngeri sekali itu, seakan-akan kalau kita salah berarti kita menukar kebahagiaan yang kekal yaitu di akhirat dengan kebahagiaan di dunia yang semu. Dikit berani-beraninya gitu ya Allah. Makanya bersyukur kita jadi orang-orang biasa ya begini para jamaah. Nggak terlalu banyak, itulah mungkin makna doa Rasulullah, ya Allah kumpulkan saya bersama orang-orang yang miskin. Maksudnya yang miskin kan bukan hanya harta ya, mungkin juga miskin dalam arti enggak menjadi orang yang masyhur, enggak banyak hisapnya nanti ya. Nah maka di sini semuanya akan fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun, dan amir, nah maksud amir di sini orang yang mengurus urusan orang lain. RT mengurus urusan lingkungannya, amir namanya. Nah mohon maaf yang kita dipercaya misalnya ketua masjid, amir namanya. Nanti dimintai kita pertanggungjawaban. Ya, tingkat RW itu amir namanya, mengurus urusan orang. Bahkan kita profesi kita sebagai penyambung orang lain ke orang lain, apa namanya? Mediator misalnya. Ya. Kita sebagai mediator di lingkungan misalnya sering ngantarkan tetangga kita ke kelurahan untuk bikin KTP dan lain sebagainya. Amir juga namanya. Mediator itu juga disebut amir ya.
Pokoknya amir ini luas lah. Amir itu maknanya mengurus kebutuhan orang lain, keperluan orang. Pal amiru, maka amir itu ro'in, akan dimintai juga pemimpin, wahwa mas'ulun, dan dia dimintai juga pertanggungjawaban. Sampai amir ya dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya. Warrajulu ra'in ala ahlihi, dan laki-laki pemimpin bagi keluarganya dan dimintai pertanggungjawaban. Nanti para bapak, bagaimana istrimu, ditanya kita. Bagaimana anakmu, ditanya kita. Berat kita sebagai laki-laki. Ya. Kalau suami nggak sholat, istri nggak ditanya. Tapi kalau istri nggak sholat, ya kita yang babak belur. Laki-laki coba. Kenapa? Karena kita sebagai pemimpinnya. Ya. Nah ini. Nah lanjutan ayatnya, hadisnya, wal mar'atu. Mar'at itu dan perempuan. Baru beralih ke perempuan. Perempuan itu ra'iyatun, adalah juga pemimpin ala baiti zaujiha, di rumah suaminya. Wa ya mas'ulatun, dan dia ditanya. Artinya prosedur hadis ini pertama laki. Pak Ustadz, sekarang bagaimana kalau ada seorang wanita yang kerja, penghasilannya jauh lebih besar daripada suami, sehingga posisi hadis ini dibalik. Perempuan itu sebagai pemimpin rumah tangga, suaminya bukan lagi statusnya sebagai ro'in, pemimpin. Nah ini yang keliru para jamaah ya. Walaupun suami nggak ada penghasilan, tetap dia pemimpin dalam rumah tangga. Makanya rumah tangga itu pertama ya, cara membangunnya itu kalau belum menikah kan pertama taruh, kedua khitbah ya, istikharah, ketiga khitbah lamar, keempat nikah. Lalu dalam rumah tangga jangan memandang ya, jangan hanya mengerjakan hak dan kewajiban. Kalau semua melaksanakan hak dan kewajiban, nanti itu yang muncul pertengkaran. Kata suami, saya sudah jalankan hak dan kewajiban saya. Istri bilang, saya juga sudah jalankan hak dan kewajiban. Ada aja celah pertengkaran. Ya. Maka yang terakhir, caranya bagaimana supaya nggak ada pertengkaran? Semua pekerjaan yang di rumah itu, pandang itu adalah ibadah. Kalau sudah dinilainya ibadah surga. Kita sebagai suami, ya misalnya dipanggil, Bapak nanti minta tolong ya diangkat baju yang sudah dijemur misalnya. Walaupun dalam hati misalnya gerutu gitu, surga ini. Ibadah. Istri suguhkan suaminya air minum, itu ibadah. Semua pekerjaan rumah itu istri dan suami ibadah. Makanya ibadah yang paling dibenci oleh setan ini nikah. Karena waktunya lama. Kalau sholat berapa lama? Ya 5 menit kita dibenci setan, setelah itu ditemenin lagi. Puasa berapa lama? Sebulan paling lama kan bulan puasa. Setelah keluar bulan puasa, setan dekat lagi. Tapi nikah, kita bilang sampai nikah seumur hidup. Ya, berarti orang itu dari nikah ini lama. Makanya setan itu kalau bahasanya getol sekali. Setan itu bagaimana supaya rumah tangga si fulan retak. Nggak mau ngelihat rumah tangga itu sakinah mawaddah. Ada aja. Ya, laki-laki begitu keluar, ada aja kadang-kadang kelilipan matanya supaya dia berbuat serong. Ada aja penyebabnya. Makanya setan itu paling kerja keras. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan nilainya ibadah. Laki-laki berangkat pagi mencari nafkah, pulang sore untuk keluarganya ibadah. Ya, nih bikinkan misalnya ya sambal buat suaminya ibadah. Istri misalnya Rasul menyebutkan kalau seorang istri cuci pakaian suaminya itu pahalanya seperti orang haji dan umroh. Coba nggak perlu lagi kalau gitu. Jadi semuanya ibadah. Bagaimana sekarang Pak Ustadz kalau pakai pembantu? Ya ini masalah lagi nih, kalau ada pembantunya dia nggak nyuci ya. Coba sebegitu besarnya ya.
Makanya kalau jangan memandang itu, jangan hanya mengerjakan hak dan kewajiban saya udah tuntas, hak dan kewajiban saya tuntas. Kalau udah nilainya ibadah kan kita berebut. Udah saya aja yang ngangkat baju nanti, yang sudah disebut nggak usah saya aja. Nah kan berebut kan enak kalau gitu. Yang cuci piring siapa? Saya aja. Nah kenapa? Karena ibadah. Ini kagak ya. Insya Allah lah kalau terus ngaji akan diterapkan begitu. Berarti begitu pulang nanti sampai di rumah ya istri atau suami bilang siapa yang mau cuci piring, saya aja kata istri. Nah, kenapa? Karena itu ibadah. Mudah-mudahan bisa kayak begitu ya. Hari ini siapa yang nyuci karena hari ini libur, saya aja. Wow, kamu banyak banget pahalanya itu. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman, takwa, kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bisa mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah merupakan kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.